Jadi hari ini ya kita akan ulangi dari beberapa case yang kemarin, tidak ada teori hari ini. Ini langsung kita masuk ke apa namanya beberapa apa namanya contoh workflow. Jadi workflow yang pertama ini teman-teman udah pernah lihat ya, ini adalah workflow bagaimana kita menjalankan sebetulnya forecasting ya based on integrasi dengan Python. Ya ini sederhana karena ini masih sebetulnya istilahnya adalah univariate forecasting gitu ya. Jadi levelnya purely prediktif ya, gitu di sini ya. Nah nanti pelan-pelan teman-teman akan belajar. Nah untuk yang script ini sudah saya upload gitu ya. Nah terus kemudian nanti kita akan belajar bagaimana mengenerate apa namanya yang basicnya adalah tadi predictive time series forecasting, kita akan ubah menjadi prescriptive time series forecasting gitu ya. Nah, cuman untuk itu ada beberapa tambahan nih. Jadi bagaimana kita membuat satu nih yang kedua nanti ada event calendar ya. Jadi karena biasanya kalau kita mau masuk ke yang sifatnya itu apa namanya preskriptif ya kan, maka kan kita ubah tekniknya ya dari yang tadi forecastnya time series menjadi cross sectional gitu ya. Nah, yang paling umum dipakai itu adalah kalender ya. Jadi misalnya hari libur atau apa dan sebagainya, atau nanti jam kerja setiap hari yang berubah dan sebagainya, sehingga harus terbiasa event kalender. Terus kemudian kalau ada event-event khusus ya, nanti akan kita coba adalah event COVID gitu ya. Jadi kita akan memasukkan hari itu COVID atau tidak. Nanti kalau teman-teman ada yang masukkan event cuaca gitu ya, teman-teman silahkan masukkan. Kalau ada nanti event promo misalnya ya, teman-teman bisa masukkan dan seterusnya gitu ya. Nah, artinya event-event ini kita pakai untuk nanti mengenhance forecasting kita yang tadinya prediktif, nah preskriptif. Nah di preskriptif nanti baru teman-teman belajar bagaimana mengautomate gitu ya, dan termasuk nanti ada beberapa teknik baru di NIME gitu ya. Bagaimana contohnya teman-teman akhirnya bisa membuat apa namanya automatic sebenarnya reporting ya seperti ini gitu ya. Jadi contohnya automatic reporting yang teman-teman nanti bisa buat. Nanti next-nya kita juga akan menuju ke pembuatan dashboard di NIME. Ya, ini sambil jalan dengan use case yang sama gitu ya, cuma nanti mungkin tambah advance dan sebagainya. Untuk yang forecast yang event yang auto enhancement saya belum upload gitu ya, karena ini agak sedikit sudah mulai agak sedikit tricky dan sulit gitu ya, karena kita sudah mulai main nanti di namanya komponen gitu ya. Ntar teman-teman apa namanya belum masuk ke komponen gitu ya. Jadi yang sudah diupload adalah yang pertama ini adalah dan COVID event gitu ya. Nah, baik kita akan masuk nih teman-teman sedikit ya. Yang penting teman-teman nanti ini bisa dicoba workflow-nya aja sudah saya masukkan di workflow-nya. Nanti kalau teman-teman sudah berhasil, ya artinya settingnya sudah betul. Kalau belum berhasil berarti ada library mungkin yang belum terinstall. Nanti teman-teman sambil belajar gitu ya, membiasakan diri bagaimana kita install library dan bagaimana membuat sebetulnya setting yang betul, karena sekali setting harusnya aman gitu ya si NIME-nya ini gitu ya. Itu adalah kalau kita nanti mau menggunakan apa namanya Python gitu ya. Nah, kenapa kita perlu, kan kita tahu alasannya, kenapa kita NIME-nya perlu connect ke Python, karena Python sekarang adalah bahasa pemrograman yang paling umum gitu ya, di mana library-nya lebih apa namanya lebih mutakhir lah ya. Mutakhir maksudnya dia lebih ada algoritma baru dan sudah bisa masuk dan sebagainya. Nanti kalau teman-teman mau speed-nya ditingkatkan, kita akan pindah nanti ke yang namanya Python yang di C ya, namanya Cython ya, bukan setan ya, namanya Cython gitu ya, Cython gitu ya. Kita bisa pindah yang menurut para engineer speed-nya itu bisa sampai 3.000 kali lebih cepat dibanding siapa namanya Python biasa gitu ya. Nanti apa namanya kita coba ya, kita masuk sampai ke level itu gitu ya, walaupun mungkin itu levelnya sudah di level advance gitu ya. Tapi kalau ada waktu di beberapa hari ke depan kita coba masuk, kalau enggak maka kita akan belajarnya di level yang advance gitu ya, artinya supaya speed kita walaupun dengan teknologi-teknologi yang open source itu bisa sangat cepat gitu teman-teman ya. Nanti apa namanya kita akan coba ke situ. Nah sekarang balik lagi
ke Python-nya dulu ya, Python integration ya. Nah, maksudnya itu jadi gini, kalau ketinggalan teman-teman di satu set mode nanti bisa diskusi sama teman-temannya atau apa namanya tanya ke temennya bagaimana sudah berhasil install dan sebagainya. Karena kalau makin ketinggalan nanti makin susah mengejarnya. Baik, ini untuk yang forecast ya, daily gitu ya. Jadi teman-teman, ini contohnya ada data gitu ya. Kan sudah sama-sama terangkan, ada data, misalnya ada penjualan harian, ada date order gitu ya. Kemudian ada sales area-nya, kemudian sales area ini kita coba satu sales area dulu gitu ya. Walaupun nanti bisa jadi sales area-nya misalnya per kota gitu misalnya ya, mungkin di Indonesia ada sekitar 400 berapa belas gitu ya, kota kabupaten dan seterusnya. Nanti sekaligus kita belajar looping dan sebagainya ya. Nah, kemudian ada value-nya atau measure-nya. Ya, jadi ini kita mau nebaknya adalah daily dulu nih ya. Nanti kalau monthly tekniknya agak sedikit berbeda gitu ya. Oke, ini daily. Uh, yang mau kita tebak ya, yang mau kita forecast, yang mau kita forecast. Nah, sementara ingat bahwa kemarin sudah dijelaskan bahwa data kita ini bisa jadi kan tidak apa namanya, tidak semua data ada gitu ya. Contoh di sini kalau kita lihat di date order ada data misalnya tanggal 12 Januari 2020 yang nggak ada gitu ya. Nah, untuk case forecast kita harus pastikan apakah kalau nggak ada itu artinya memang contoh data itu aslinya nol gitu ya. Jadi benar gini, benar-benar tidak ada penjualan atau tidak ada proses makanya tidak muncul row-nya gitu ya. Atau sebetulnya harusnya di tanggal segitu ada value-nya, cuman saya nggak sempat nyatat atau misalnya sistem saya down pada saat apa namanya di hari-hari tertentu sehingga dia tidak tercatat. Nah, kalau kondisinya tadi misalnya sistem down atau tidak semua tercatat gitu ya, maka nanti kita akan gunakan teknik interpolasi ya, nilainya nggak ada itu akan ditebak oleh mesin learning-nya sendiri, atau kalau sebetulnya kalau tidak ada row itu artinya memang sebenarnya tidak ada value di situ. Kalau di sini tidak ada jualannya di hari itu gitu ya. Jadi itu yang harus kita genapi dan kita kasih value 0 gitu ya misalnya ya. Nah, jadi nanti ini yang menjadi krusial ya untuk forecast gitu ya, karena kalau nanti berhubungan sama bisnis kita harus tentukan dulu apakah itu nanti boleh diinterpolasi atau dilengkapi harinya tapi dikasih value 0, atau untuk beberapa algoritma kepaksa value-nya nggak bisa 0, karena kalau 0 itu biasanya nanti pada saat pembagiannya dibagi 0 menjadi error gitu ya, jadi biasanya dijadikan satu dulu baru nanti outputnya kita kurangi satu gitu ya. Itu ada beberapa teknik ya. Oke, cuman itu nanti belakangan nanti dengan teman-teman sering coba apa dan sebagainya, nanti teman-teman akan familiar sebetulnya pada saat ini digunakan di bisnis. Tapi paling nggak sekarang keepin bahwa itu menjadi syarat utama dari suatu forecasting gitu ya. Yang dua tadi. Nah, di case kita ini kalau tidak ada row-nya ya, tidak ada harinya, itu berarti sebetulnya di situ memang tidak ada case ini tidak ada jualannya gitu ya. Ada memang tidak ada value-nya. Sehingga ini akan kita komplitkan dan kita kasih nilai 0 misalnya gitu ya. Karena case-nya seperti itu, maka sebelum masuk ke algoritma, karena kan kita masuk algoritmanya kan pakai Python script ya, which is Python script itu nggak pinter-pinter banget kan, tergantung library yang ada di situ. Nah, karena itu kita harus memastikan di data pipeline-nya bahwa datanya pada saat masuk, formatnya sudah sesuai, artinya kelengkapan datanya sudah sesuai. Di case ini, gitu ya, ini saya besarkan sedikit, di case ini, maka untuk melengkapi itu kita lakukan tadi yang data preparation atau data generator. Jadi contohnya kalau di sini, ini case-nya sederhana gitu ya, jadi kita akan coba masukkan range datanya dari kapan sampai kapan, ya range-nya berapa, ini untuk kemudian juga di-run, bisa pakai node-nya Python, atau kita bisa, node-nya 9, atau kita bisa Python script yang kemarin kita date range gitu ya, untuk kemudian menghasilkan sebetulnya range yang komplit. Jadi kalau tadi di atas ini kan kita tahu nih, datanya tidak ada tanggal 12-nya gitu ya, di 2020-nya. Nah, di sini sebenarnya kita sudah mengenerate tanggal 12-nya gitu ya. Nah, nanti tinggal value-nya kita kasih nilai apa. Jadi date range yang komplit ya, ini akan kita join dengan apa namanya actual data ya. Nanti di join-nya ini berarti teman-teman harus pastikan ya, artinya kalau kita mau komplit maka dia harus outer join gitu ya. Nah, outer joinnya tergantung nanti masuknya di mana. Ini karena yang komplitnya ada di bawah gitu ya.
apa namanya di apa table yang bawah gitu ya, data asli dia ke atas, maka outer join-nya menjadi outer join apa terhadap apa namanya table yang di bawah, atau istilah right outer join gitu ya. Tapi nanti kalau nanti teman-teman masukinnya kebalik ya, ini yang di atas, ini yang di bawah, maka dia harus left outer join. Goalnya apa? Goalnya supaya kita dapat tanggal. Jadi Pak contoh di sini tanggal apa namanya tanggal yang apa namanya harusnya komplit gitu ya. Ini karena ini ada data yang apa? Data yang kita lihat di atas kan generate dari data name-nya. Jadi misalnya di sini ada tanggal dan tanggal 12 nggak ada, aslinya nggak ada tanggal 12, dia generate tanggal 12 gitu ya. Nah, intinya seperti itu gitu ya. Based on ini, terserah teman-teman ini bisa juga langsung di setnya di sininya gitu ya. Jadi artinya pada saat column selection ya ini nggak usah semua dipilih gitu ya, kita pilih yang perlu-perlu aja. Atau karena di sini karena dia diambil semua, termasuk kosong-kosongnya jadi tadi diambil. Maksudnya kosong ini karena outer join ya, jadi value-nya tidak ada gitu ya, diambil. Kemudian kita pakai yang namanya kolom merger gitu ya. Jadi kolom merger ini cuma saya mau merger antar date of gitu kan. Kalau replace primary, maksudnya jadi kalau di date ordernya nggak ada, di date name-nya ada, maka si value-nya yang dari date name ini dimasukkan ke date order gitu ya. Jadi simple seperti itu, sehingga setelah merger kita punya apa namanya date order yang komplit ya, sama seperti date name-nya. Yang kosong-kosong itu cuman apa namanya nanti namanya aja gitu ya, yang apa namanya yang kosong-kosong gitu ya. Oke, Oke. Kemudian next ya kita nanti most frequent value ya kita betulin belakangan ya. Tapi intinya kita coba buat komplit, kemudian setelah itu ini kita sorter ya, kita sorter based on tanggal gitu ya. Oke. Nah setelah itu barulah kita masukkan ke scriptnya. Nah scriptnya disesuaikan dengan apa namanya isi dari script gitu ya. Nah karena kalau di script kita ini kan yang kita copy ini terserah bisa diubah di sini. Kita butuhnya itu kan masuk kolom namanya date order, kita ganti dari DS namanya dan kolom gitu ya. Kita ganti jadi Y gitu ya. Jadi kalau di sini ya kolomnya adalah date order dan measure-nya ini Y gitu ya. Tapi sebetulnya kalau misalnya tidak kita batasi nggak apa-apa juga. Jadi misalnya di sini ada tetap ada value yang lain, bisa sales area-nya masih masuk juga nggak masalah ya. Yang penting ada dua field ini. Nah, dari situ kemudian di run nih sama si Python script-nya. Nah, seperti sesuai dengan script-nya, maka di sini output-nya kan jelas ya bahwa output-nya ada 3 table nih, 0, 1, 2 ya, 3. Output pertama ini kita isi seperti proses seperti input-nya nggak kita otak-atik ya. Yang keduanya atau table satunya ini kita isi dari apa namanya uh, uh, dari pandan dari output data frame-nya. Yang ketiga ini gitu ya. Jadi akibat dari script kita ini kita akan punya ada 3 output ya. Kita isinya apa sih? Jadi kalau kita lihat output yang pertama itu di table 1, yang kedua di table 2, yang ketiga di table 3 gitu ya. Table 1 ini masuk seperti apa namanya? Kita menampilkan data persis seperti yang masuk ya. Ini ada date order, ada di share gitu misalnya. Yang kedua yang kita tampilkan adalah hasil dari apa namanya forecast-nya ya. Jadi ada date order karena tadi kita forecasting-nya di sini ini apa namanya daily 90 hari ke depan ya. Jadi kita forecast 90 hari ke depan gitu ya. Jadi akhirnya date order-nya akan ketambahan 90 hari ke depan ya, di mana dia ada value-nya. Ini adalah forecast-nya, ini batas nilai bawahnya atau lower bound, ini upper bound-nya gitu ya. Dan di table ketiga ini kita keluarkan sebetulnya fitur-fitur yang ada di apa namanya profitnya gitu ya. Jadi sebenarnya profit sudah otomatis menghitung tren gitu ya. Trennya seperti apa ya. Kemudian dia menghitung juga yang lain aditifnya dan seterusnya, termasuk dia sudah otomatis menghitung weekly-nya. Jadi waktu data kita daily dia sudah menghitung weekly-nya.
dan dia sudah menghitung juga apa namanya, ini maksudnya seasonality-nya ya, termasuk dengan yearly seasonality-nya ya, otomatis ya. Jadi kelebihan si Profit, dia by default sudah menghitung kalau datanya itu daily, dia sudah menghitung seasonality weekly dan yearly-nya ya, otomatis gitu ya. Nah, dan apa namanya, kemarin kita udah belajar aditif dan multiplikatifnya ya. Nah, cuman functionnya di dalam Profit itu banyak, sebenarnya kita bisa otak-atik sendiri nanti ya. Cuman untuk saat ini kita pakai defaultnya Profit aja gitu ya. Jadi sebenarnya kenapa Profit itu menjadi lebih advance dari sekedar Arima atau Sarima, karena sebetulnya dalam dia melakukan forecasting, dia sudah mengenerate atau mendekomposisi itu ya trennya gitu ya, kemudian seasonality yearly-nya, weekly-nya, kemudian editifnya, ya multiplikatifnya dia sudah detect gitu ya. Nah, ini yang menyebabkan akhirnya kenapa dia punya kemampuan by default lebih bagus dibanding tradisional time series forecasting. Oke, nah ini keluar, kita proses ya. Ini yang kanan ini sebetulnya adalah proses, tergantung kita mau mengeluarkannya seperti apa gitu ya. Nah, kenapa ini ada modify time dan sebagainya? Karena kalau kita lihat dari output kedua gitu ya, tanggal outputnya atau date-nya, hasil outputnya ini dia kasih time gitu loh. Padahal aslinya kita nggak ada time ya, karena itu kita modify time-nya, kita buang, remove time-nya supaya apa namanya, hasilnya menjadi dia date saja ya, tidak ada time. Ya ini sudah masalah data manipulation gitu teman-teman ya. Nah, kemudian nih yang kanan ini sebenarnya ya terserah mau kita ya. Ini contoh kenapa kita apa namanya terjoin gitu ya, supaya kita punya ada date order, ada nilai actualnya, ada nilai forecast apa namanya nilai-nilai forecastnya kan measure-nya berarti belum ada ya, karena kan aslinya belum ada datanya, kita forecast maka ada muncul yang sebelah kanan ini ya sebagainya. Ya ini tergantung kita ya. Nah ini ya kita mau menampilkannya apa gitu ya. Nah ini untuk case-case berikutnya adalah tergantung kebutuhan bisnis. Jadi kalau kebutuhan bisnis jualan itu kan nggak mungkin minus gitu ya. Jadi akhirnya kita bisa trim, misalnya contoh kalau jualannya itu kurang dari nol atau negatif dijadikan nol ya kan. Kalau yang lain ya tetap seperti value-nya. Ini maksudnya supaya result-nya apa namanya tidak ada yang negatif, karena pada dalam bisnis mungkin kalau jualan dia jualannya nggak mungkin negatif gitu ya. Jadi kita train seperti itu gitu ya. Jadi ini hanya teknik-teknik untuk dia melakukan apa namanya manipulasi data sesuai format sebetulnya. Oke, nah. Oke, berikutnya kalau yang di bawah ya, ini tadi yang atas adalah pakai skripnya si Prophet gitu ya. Nah, dari Facebook. Nah, ini kalau ini pakai skripnya deep learning gitu ya. Nah, skripnya deep learning sebetulnya simple aja gitu ya. Jadi di sini deep learning-nya itu ya, kalau teman-teman lihat ya, ini deep learning-nya yang di atas ininya kita lihat ini dia udah otomatis ya. Jadi kenapa ya dia pakai algoritma deep learning? Jadi kalau kita belajar deep learning seakan-akan algoritmanya kompleks ya, kemudian apa namanya mungkin belajarnya sulit dan sebagainya. Tapi kalau kita sebagai business user ya sebenarnya kita tinggal panggil aja apa namanya library-nya ya, dan kemudian apa namanya engine yang otomatis akan menggunakan library tersebut ya. Nah, untuk yang apa pakai LSTM juga simple ya. Jadi masuknya apa namanya tapi formatnya agak sedikit beda kan, karena apa namanya beda algoritma, beda input gitu ya. Nah, dia intinya cuma dia ngambil data ya, datanya itu measure-nya diambil dari kolom measure gitu ya. Kemudian dia hitung apa namanya range-nya ya, ini ada 90 hari ya, dan seterusnya teman bisa lihat gitu ya. Kemudian modelnya di build ya. Nah ini intinya sama ya, karena tadi menggunakan date order ya, date rate dan sebagainya. Kemudian kita set output ya. Jadi kalau kita lihat di sini tadi outputnya kita set, sorry saya belum lihat tadi ya. Output pertama itu sesuai dengan table inputnya, output kedua prediksi ya, gitu ya. Jadi kalau kita lihat di Python script-nya ya ada dua output. Output yang pertama itu sesuai dengan table inputnya, sama seperti yang tadi buat Prophet. Yang output duanya ini adalah apa forecast-nya gitu ya. Nah, karena ini keluarnya adalah satu hanya inputnya, satu ada forecast-nya, maka itu yang menyebabkan akhirnya ini kita gabung kan gitu ya. Ya kita gabung gitu ya. Jadi ini sama nih
yang outputnya yang kedua nih, kalau dari sini dia ada time-nya kan, maka kita modify time-nya biar warnanya hilang ya. Kemudian kolomnya misalnya ini kita rename setelah kita, misalnya kita kembalikan dari date order jadi measure lagi. Kemudian kita kasih misalnya output kedua ini adalah prediction, kita kasih flag namanya prediction gitu. Jadi cuma kita kasih kayak apa namanya string ya. Jadi kita kasih kolom namanya flag, kita kasih nih tulisan prediction gitu ya. Nah sementara yang atas kita kasih tulisannya adalah actual, jadi sama nih ya. Supaya apa? Supaya akhirnya kita gabungkan antara yang atas dengan yang bawah gitu ya. Nah kemudian ini kita concat. Kenapa kita concat nggak kita join gitu ya? Karena outputnya udah dibedakan antara data actual dengan data hasil prediksinya saja gitu ya. Jadi kalau kita lihat teman-teman di bawah ini, yang di bawah ini dia ada 90 row gitu ya. Kenapa? Karena tadi kita forecastnya 90 row ke depan gitu ya. Yang di atasnya ini ada 1247 karena inputnya ada 1247 hari. Nah, akhirnya kita concat ya kan. Sehingga akhirnya dari hasil concatnya kita dapat date order, kemudian sesuai tanggalnya. Kalau tanggalnya dia itu data actual ya flagnya actual, dan tanggalnya itu apa namanya adalah tanggal forecast ya, nanti measure-nya ini adalah measure hasil prediction gitu ya. Nah, atau terserah kalau teman-teman mau kemudian mau melakukan pivot itu maksudnya supaya keluarnya jadi begini, ada date order, actualnya berapa, prediksinya berapa. Jadi kalau kita lihat di tanggal-tanggal actual ya kan, maka ini value actualnya di prediction akan muncul di tanggal-tanggal prediction tergantung kebutuhannya. Jadi contohnya kenapa ini kita mau pivot, karena kita mau punya apa namanya mau punya line chart gitu ya, yang kita bedakan antara actual dengan forecast-nya contohnya gitu ya. Jadi ini actualnya seperti ini hasil apa forecast-nya dengan LSTM ya, setelah outliers-nya dibuang sama dia gitu. Baik, ini adalah untuk yang basic ya. Jadi nanti teman-teman bisa lihat sendiri di flow-nya. Nah, nanti kalau ada yang apa yang penting bisa jalan dulu. Oke, kita akan coba perbaiki ya. Ini karena ini cuma apa? Intinya adalah bahwa kita coba menjalankan script gitu ya. Oke. Nah, sampai di sini artinya ini baru kita bicara adalah forecasting yang univariat gitu ya. Dan sifatnya benar-benar prediktif aja ya, gitu loh. Nggak bisa mainin, kita nggak bisa. Ya. Ini adalah sistem. Kan selain tentu kita butuh untuk bisa otak-atik gitu ya. Jadi contoh kalau di Pampa misalnya kita mau forecast hasil produksi, tapi kita tahu dalam misalnya 2 bulan ke depan dan sebagainya, apalagi kalau kita punya radar cuaca gitu ya, yang kita bisa tahu bahwa kira-kira sehari ke depan nih ya sudah kita combine dengan prediksi hari hujan sebagai misalnya juga membuat si apa namanya time series forecasting yang tadinya murni prediktif menjadi preskriptif ya. Artinya bisa menjadi simulasi atau kalau bahasa bisnisnya bisa dilakukan what if gitu ya. Nah, nanti kita akan masuk ke situ. Nah, yang mau kita buat apa gitu ya. Contohnya misalnya kalau di case ini adalah dia jual yang sifatnya harian. Nah, kita tahu nih misalnya secara bisnis sebetulnya jualan harian itu naik turun pengaruh karena ada promo apa dan sebagainya. Cuman kita nggak punya data itu gitu misalnya. Yang saya punya itu adalah hanya data hari libur atau di hari khusus 1 3 ya kan. Misalnya 1 Januari itu menjadi double date gitu ya. Atau kalau yang ini barusan misalnya kemarin 6 Juni ya, 606 itu biasanya jadi hari khusus dan sebagainya. Kemudian apakah hari libur, hari weekend sebagainya itu yang akan kita sebut sebagai event kalender gitu ya. Nah, terus kemudian untuk case ini juga sekarang
karena ini tadinya tahunnya itu adalah dari tahun 2020 udah ini ya, tadi itu kita tahu COVID ya, cuman maksudnya COVID-nya itu ada berkali-kali, ada yang COVID-nya itu heavy, ada yang sudah medium atau sudah rendah gitu ya, sehingga akhirnya kita juga mau masukkan gitu ya. Nah, event calendar dan COVID ini akan dari tradisional yang arahnya kan sangat improve result, tapi yang lebih utama adalah nantinya kita bisa gunakan what if. Jadi contoh what if gini, oke, kalau kemudian saya predik tahun 2026, nah di situ kita udah tahu nih 2026 misalnya, oke, katanya kemungkinan akan ada wabah penyakit lagi misalnya ya, maka saya bisa masukkan itu kan ya, event COVID atau event penyakit ini ya, atau event wabah gitu ya, ke dalam forecast kita gitu ya, supaya akhirnya sistemnya bisa mengadjust value-nya sesuai dengan pembelajarannya dia ya, dengan event-event yang kita masukkan gitu ya. Kita coba dulu lihat yang bagaimana kita menghasilkan event kalender gitu ya. Oke, jadi gini, kalau event kalender gitu ya, misalnya saya read data gitu ya. Ini ada data, datanya itu misalnya kita punya, terserah ya apakah kita mau ngambil dari web atau apa. Di case ini sebenarnya kita ngambil dari table Excel gitu ya, yang dia ada tahun 2002, 2003, 2024 gitu ya. Ya, nah isinya apa? Karena di sheet-nya dia taruh di sheet-sheet sendiri gitu ya, atau mungkin kalau uh, saya coba buka ininya aja, apa namanya, di dalam filenya. Ini contohnya ini ada apa tadi, contohnya event kalender gitu ya. Aslinya kita punya data itu seperti ini kan, hari libur ya. Nah, ini hari libur nih. Ya kita ambil nih dari internet atau dari mana hari libur tahun 2022 ya. Isinya ada tahun, ada keterangan, ada flagnya, apakah ada libur nasional atau ada cuti bersama dan ada tanggalnya gitu ya. 2023, 2024. Nah, biasanya teman-teman kalau nanti cari di internet 2025 juga udah muncul gitu kan. Perkiraan hari liburnya, nanti kalau kemudian udah terjadi yang fix ya tinggal kita ubah gitu ya. Jadi intinya saya punya data ini, data hari libur dan cuti bersama gitu ya. Untuk 2022, misalnya 2023, 2024 gitu ya. Karena ada 3 tab gitu ya, maka saya balik lagi ke ini ya, ke data kita ini. Karena ada 3 tab, saya akan ambil ini read Excel yang sheet name gitu ya. Otomatis kita bisa mendetek ada sheet name-nya apa saja, kan tadi kita tahu dia ada 3, maka begitu kita, nah di sini cuma kita set kan, saya ngambil dari mana, ini karena tadi kita taruh datanya di workflow-nya, maka kita relatif to karena workflow data area dari file Excel ini gitu ya. Saya ambil, gunanya saya ambil sheet-nya aja. Ya ini kalau ada 3 sheet, sheet 2022, 2023, 2024 gitu ya. Ini pad-nya ini maksudnya ya sama file Excel-nya gitu ya. Kemudian saya looping nih, untuk setiap sheet ini saya akan baca, ya, saya akan read menggunakan Excel Reader. Ini sebenarnya Excel Reader-nya dia akan baca apa namanya, uh, akan baca masing-masing sheet-nya, ya, di mana sebetulnya sheet-nya ini dibaca menggunakan variabel gitu ya. Jadi dia akan looping, jadi akan 2022 dibaca dulu, kemudian 2023 baru dibaca, 2024 dia ada loop startnya sebenarnya kita ambil dari nama sheet-nya gitu ya. Jadi dia akan loop 3 kali. Nah, loop N ini adalah supaya akhirnya hasilnya sudah tercombine ya. 2002, 23, 24 ya, tercombine gitu ya. Jadi based on teknik tadi, maka kita udah jadikan tadi yang tadi 3 sheet dia menjadi 1 sheet gitu ya. Oke, nah ini tekniknya juga sama nih teman-teman. Jadi artinya gini, kan kebutuhan kita adalah apa sih? Nah, saya punya hari libur gitu ya. Nah, saya punya apa namanya, cuti bersama. Nah, tapi goal saya mau buat adalah hari, karena saya mau punya range hari, karena prediksi kita adalah harian, maka saya akan buat date range ya. Ini contoh date range-nya kita buat dari tahun 2022, jadi dari 2022 0101 sampai 2024 1231 ya.
ini intervalnya adalah daily, yakni one day daily gitu ya. Intervalnya maka sistem akan mengenerate ya dia dari 2022 1 Januari sampai 2024 31 Desember misalnya gitu ya. Nah, dari sini kemudian saya akan gabungkan dengan yang di atas gitu ya sebetulnya ya supaya saya dapat itu harinya gitu ya. Nah, ini um, flow-nya seperti apa ini supaya sederhana saya masukkan ke Metanode. Kalau teman-teman udah belajar Metanode ini sebetulnya cuman apa namanya kombinasi himpun dalam satu Metanode ya. Metanode-nya isinya sebagai berikut, di simple gitu ya. Tapi ini terlalu panjang tergantung node-nya itu. Jadi intinya data tadi kita masukkan, saya kembali lagi ke Metanode-nya. Ini kan masuknya dua ya. Yang atas ini yang udah tadi hari libur sama apa libur di bawah ini adalah deadline yang komplit gitu ya. Oke, kemudian kita akan lihat dari yang atas. Ya, dari atas ini sebenarnya kita akan perkaya gitu ya. Jadi tanggalnya, ya kan, ini, sorry ini kita ambil hanya tanggal, karena tadi tanggal itu di file atas masih sebagai string, maka ini kita ubah dulu menjadi date gitu ya. Jadi intinya hanya mengubah stringnya jadi date gitu ya. Dan kemudian kita join. Nah, tapi sebelum join, saya mau perkaya gitu loh. Saya mau perkaya apa namanya value-nya. Karena kalau saya cuma tahu hari libur, saya cuma tahu apa namanya hari cuti bersama, saya kehilangan beberapa informasi. Kapan itu weekend, ya, kapan itu mungkin awal bulan, akhir bulan, dan sebagainya. Saya mau tambahkan itu, gitu ya. Nah, sehingga apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan adalah dari date tadi kita akan perkaya ya, date yang tadi ya kita udah punya range ya, dari 2022 sampai 2024 akhir. Saya akan tambahkan misalnya beberapa field ya, based on date kita gitu ya, sehingga di sini akhirnya kita update-nya jadi kaya. Kalau tadi cuma ada date, sekarang kita tahu tuh tahunnya kapan, tahun berdasarkan weekdays, karena weekdays itu secara umum ada 52 week dalam setahun, tapi dalam tahun itu kadang-kadang yang akhir bulan di Desember bisa jadi dia masih di week apa tahun berikutnya, atau Januari tahun berikutnya masih di tahun sebelumnya gitu ya. Jadi week itu sebenarnya year itu ada dua ya, ada year berdasarkan year, ada year berdasarkan week base ya. Udah ada quarter. Jadi kita perkaya based on yang bisa dilakukan di function extract date gitu ya. Nah, kemudian berikutnya apa yang kita lakukan ini terserah kita gitu ya. Saya tambahkan lagi yang mau saya ambil lagi apa misalnya month name-nya ya, day week-nya dan seterusnya misalnya ya. Ini supaya apa namanya kita yang versi bahasa Inggris. Karena tadi di sini versinya versi bahasa Indonesia, ya jadi ini di sini kan ID Indonesia gitu ya. Saya mau ada versi bahasa Indonesia, versi bahasa Inggris. Jadi saya ulangi lagi yang versinya adalah US ya, terutama untuk hanya nama bulan dan nama hari ya. Jadi di sini saya punya nanti ada yang versi bahasa Indonesia, ada yang versi bahasa Inggris ya untuk bulan dan day-nya. Oke, nah, kemudian next-nya, ya ini mungkin penamaan aja karena di sini saya coba ubah tadi supaya kita tahu yang tadi day of week-nya mana yang dalam bahasa Inggris, mana dalam bahasa Indonesia. Ini cuma ganti judul field. Nah, barulah kita mau manipulation. Ya, contoh manipulasinya adalah bagi berikut ya. Saya ngambil substring nih, 4 digit pertama gitu ya. Goalnya apa? Nanti kita mau buat ada yang double date, ada yang triple date, apa dan sebagainya gitu ya. Saya ambil digit 1 sampai 4, saya ambil digit 5 sampai 8, saya ambil hanya digit 3 dan 4 saja, di 5, 6, 7, 8 gitu ya. Nah, goalnya apa? Supaya kita punya value-value-nya udah kita pecah-pecah ya. Nah, untuk apa? Untuk kemudian ini kita apa namanya? Kita combine nanti ya. Jadi pertama kita combine dulu tadi dengan hari libur dan hari cuti bersama ya. Kita combine nih biasa ya, coba kita combine. Karena ingat tadi bahwa karena kita punya data yang komplit sama tidak, maka dia harus outer join gitu ya. Yang diambil kolomnya ya ini elemen memang mau kita ambil. Nah, kemudian dari situ kita baru manipulasi lebih lanjut. Jadi contoh, saya buat special date. Special date itu apa sih rule-nya?
Jadi kalau digit 1 ya kan, itu digit 1 sampai 4 sama dengan digit 5 sampai 8 ya. Ya kan? Ini kita kasih satu, satu itu artinya dia special date gitu dong. Karena saya mau buat 1 sama 0. Saya mau buat field special date 1 sama 0. Jadi apakah tanggal tersebut dia special date atau tidak. Nah ini rule. Kemudian saya mau buat rule yang mendetek apakah itu hari nasional atau tidak. Ya, ini menjadi satu kolom tersendiri. Jadi flag isinya juga 01 ya. Hari nasional, kemudian apakah dia cuti bersama, apakah dia hari weekend, apakah dia kemudian bulan, semua kita di tag ya, dan seterusnya. Ini kalau grup ini cuma kita mau melihat karena dia apa namanya, kita mau dapat maksimumnya, kita mau dapat akhir akhir bulan gitu ya. Jadi di sini saya mau dapat sebelah akhir bulan yang kemudian kita join lagi sehingga akhirnya saya bisa buat rule apakah dia akhir bulan atau tidak gitu ya, dan seterusnya ya. Nah, sehingga dengan kombinasi-kombinasi ini ya, by the end apa yang sih mau kita dapat gitu ya, yang mau kita dapat tuh adalah bahwa saya sekarang punya satu data mart mengenai event date. Jadi tanggal sekian, selain kita tahu itu tahun kapan, tahun berdasarkan week, ya apakah kuarter berapa dan seterusnya, saya juga punya informasi tambahan nih yang sifatnya kolom karena kita kan mau cross sectional ya. Itu tadi apakah dia apakah flag special, apakah dia special date atau bukan tanggal segitu. Apakah dia hari libur nasional atau bukan? Ya, kalau iya D1, kalau bukan 0. Apakah itu saat tanggal tersebut apakah dia cuti bersama? Apakah kemudian apa namanya weekend gitu ya, dan seterusnya ya. Apakah di awal bulan ya kan? Apakah di akhir bulan gitu ya. Dan seterusnya. Nanti kalau kita mau cuti bersamanya itu panjang, kita mau apakah di week tersebut ada hari liburnya contoh ya. Apakah di week tersebut ada cuti bersamanya gitu juga tinggal tambahin aja. Jadi artinya kita akan punya banyak kolom yang intinya itu informasi dari event date yang nanti akan kita gunakan sebenarnya untuk mengenhance forecast kita gitu ya. Oke. Ini yang apa namanya untuk yang event calendar. Nanti teman-teman kalau yang agak ketinggalan atau belum paham nanti dilihat aja di workflow-nya gitu ya. Nah, berikutnya adalah kalau yang gitu ya. Ini kita punya kita ambil data mengenai COVID di Indonesia gitu misalnya ya. Dan ada yang nasional ya. Jadi ini data-data COVID ya, termasuk ada jumlah apa namanya korban apa namanya yang terinfeksi berapa, yang meninggal berapa apa dan semuanya gitu ya. Nah, cuman kita mau ambil ini yang Indonesia aja karena kita nasional misalnya. Jadi saya punya nih yang Indonesia ini hanya untuk supaya gampang aja ya. Jadi ada tanggal, kemudian ke situ kita tahu kan data COVID kan apa case-nya ada berapa dan sebagainya. Nah, cuman masalahnya kan COVID itu yang kita butuh bukan cuman apa namanya pada saat tanggal tersebut ada wabah COVID atau tidak gitu ya. Yang kita butuh itu sebetulnya adalah eh, pada tanggal sekian gitu ya. Tersebut di Indonesia itu lagi low, lagi medium, lagi high gitu ya. Kenapa? Karena kalau pada saat COVID low kan mungkin orang sudah bisa belanja lagi gitu ya. Tapi pada saat high orang mungkin di rumah lagi gitu dan seterusnya ya. Nah, sehingga akhirnya uh, apa kita mau coba buat apa namanya high medium low-nya based on kematian. Jadi, contoh ini ya. Jadi akhirnya saya akan buat pakai K-means, saya akan bagi kematian dari per hari itu jadi 3 kelompok, 3 klaster ya. Nah, ini kemudian ingat di materi pertama kita gitu ya, bahwa akhirnya ini kita buat jadi klaster, goal-nya adalah kemudian kita kasih nama dia high, medium, low gitu ya. High, medium, low gitu ya. Misalnya, oke, ada apa namanya, sorry ini adalah apa kalau missingnya jadi nggak ada yang mati ada kita kasih nol aja gitu ya, ini supaya apa value-nya keisi semua, baru dari situ kita akan bagi nih kita pivotkan ya, ada yang ya kan ada pivotkan kemudian goal-nya dari sini sebetulnya adalah kita mau membuat akhirnya dia menjadi high medium low. Jadi kalau di sini kita lihat nih kalau flag COVID-nya dia light ya, ini dia menjadi apa namanya ini flag COVID dan kedua kita punya juga value tadi kalau rename ini kita udah dapat tadi high medium latih tadi kan kita kasih 3 1 2 3 ini dari cluster ya.
Kalau klaster 3 kita kasih nama heavy, medium, sama light gitu ya. Ini klasternya yang sudah di rank ya. Jadi dari situ akhirnya by the end kita punya ini, kita punya tambahan kolom. Apakah pada saat itu terjadi COVID atau tidak di flag COVID yang kanan ya. Tanggal tersebut COVID atau tidak. Karena untuk hari-hari yang akhir bisa jadi dia ada yang dia akhirnya ada yang tertentu yang dia mungkin dia nggak COVID gitu ya. Nol gitu ya. Misalnya tanggal 2020 0101 ini nggak ada korban, ini belum ada COVID gitu ya. Tapi kalau kita lihat misalnya di tanggal tertentu ya ini 2024 ini udah nggak ada COVID lagi. Tapi di awal-awal ya ini terjadi COVID. Nah, data COVID Indonesia itu kan terjadi mulai tanggal kan, 2020 0303 ya di apa namanya di datanya gitu ya, sorry 0302 gitu di datanya. Maka hari tersebut COVID tapi statusnya masih live gitu ya, dan terus. Nah, jadi ini kita punya ada flag COVID, dia musim COVID atau tidak, kemudian pada saat itu dia kondisinya apa? Apakah dia light, apakah medium, apakah heavy ya. Ini based on tadi cluster kita ya. Itu kalau kita lihat di sini, contohnya ya, goal kita mau lakukan seperti ini nih. Ya, hijaunya COVID, yang coklat-coklat ini dia adalah medium gitu ya. Nah, ini yang mau kita masukkan di data kita gitu ya. Nah, nanti kalau kita mau, oh caranya saya begini, saya mau lihat berdasarkan week-nya aja. Karena kadang-kadang emang satu hari itu bisa dilihat dari sini ya. Ya contoh nanti kalau dia ada coklatnya di week itu, maka kita anggap dia coklat atau medium gitu ya. Itu nanti tinggal manipulasinya aja. Tapi intinya ini sebagai sampel, saya mau buat dari date, di situ saya dapat tambahan informasi apakah itu terjadi COVID atau tidak, kemudian level COVID-nya apakah dia light, yes or no, itu 1 atau 0, medium ya sama 1 atau 0, dan heavy. Nah, jadi dari sini apa nih? Satu, tadi kita sudah punya hasil forecast ya, contoh hasil forecastan yang dari si siapa namanya Prophet, tapi saya tahu itu univariat ya, dan yang bisa ditebak hanya baseline-nya gitu ya. Nah, saya sekarang mau lihat mau adjust lagi dengan kita punya tambahan ya, tadi ada special date atau event calendar, dan kemudian ada COVID event atau event COVID. Nah, ini mungkin saya gunakan untuk mengenhance ya. Nah, gimana cara enhance-nya? Nah, ini yang ketiga. Cuman ini saya belum upload ya, apa namanya, uh, supaya teman-teman nggak terdistorsi, karena ini agak sedikit, apa namanya, sudah agak lebih kompleks, apa namanya, workflow-nya gitu ya. Jadi saya belum upload, karena ini akan kita pelajari lebih detail nanti di next pertemuan kita. Gitu ya. Jadi, sekarang, kalau saya mau buat satu, apa namanya, forecasting, tapi yang sudah di-enhance gitu ya. Sudah auto-enhance. Based on apa gitu. Jadi contohnya nih, saya punya data yang mau saya forecast, datanya bentuknya seperti ini, ada date order, sama nih kita masih pakai daily ya, date order, kemudian ada channel reportnya, ya channel reportnya maksudnya kayak areanya mana gitu ya, areanya area barat misalnya contohnya, kemudian ini ada measure-nya gitu ya, atau value-nya, ini yang mau saya forecast nih gitu ya. Jadi cuma tadi datanya agak sedikit beda sama yang sebelumnya, ini kita start baru gitu ya. Nah, cuman sekaligus karena saya sudah punya informasi mengenai kalender tadi yang sudah saya generate ya, event kalender, dan saya punya informasi mengenai event COVID gitu ya. Maka sekarang saya mau lakukan forecasting ya, menggunakan Prophet ya. Nah, ini datanya kemudian kita simpan di dalam bentuk Parky gitu ya, untuk supaya space-nya bisa lebih kecil gitu ya. Nah, jadi tinggal kalau pakai Parky tinggal kita ambil aja Parky reader-nya gitu ya. Jadi apa namanya, kalau biasa kita pakai CSV atau nanti mungkin pakai ke database ya. Ini contohnya adalah kalau kita ambil Parky, nanti kalau teman-teman datanya misalnya di ADFS gitu ya, atau di Hive ya, tinggal set ngambil ke itu gitu ya. Oke, jadi ini namanya source datanya. Nah, kemudian kita punya tambahan 2 data. Ya. Yang atas ini nggak usah dilihat dulu ya teman-teman. Yang atas ini sama bawah ini blok nggak usah dilihat, karena ini blok untuk reporting gitu ya. Teman-teman fokus langsung yang di tengah ini aja gitu ya. Yang di sini aja ya. Nah, ini caranya gimana? Ini kan metanote seperti biasa. Ini sebenarnya dalamnya metanote-nya ini terdiri dari apa namanya? Uh, dari proses gitu ya. Dalam metanote ini ada metanote lagi ya. Nanti detailnya kita akan belajar minggu depan. Ini
Nah, di MetaNote ini sebetulnya ini kelihatan mungkin agak sedikit kompleks, tapi nanti kalau teman-teman lihat sebenarnya ini cuma hanya untuk melengkapi apa namanya informasi saja gitu ya, atau melengkapi kolom-kolom. Intinya kita punya dua nih. Satu kita punya di sini kita punya apa namanya uh, forecast based on ini forecast based on apa namanya script ya, Python script gitu ya. Ini forecast based on Python script di sini ya. Dan kemudian kita punya enhancement-nya. Ya, enhancement-nya di sini. Enhancement-nya adalah kemudian kita gunakan algoritma lain yang algoritmanya sebetulnya uh, sifatnya bukan time series, tapi sifatnya adalah apa namanya cross sectional ya. Algoritma kita gunakan adalah XGBoost untuk mengenhance gitu ya. Nah, jadi intinya begini. Pada saat proses dari si apa namanya Prophet, ya ini saya pakai tadi Prophet ya kan. Maka kita kan punya hasil by the end setelah kita apa namanya kita jalankan, termasuk kita trim ya kalau tadi negatif, maksudnya ini cuma apa forecast atau actual sudah kita trim tadi kalau negatif kemudian kita jadikan nol dan sebagainya misalnya. Ini saya punya result di sini ya. Ini adalah hasil forecastannya ya. Nah, ini informasinya menjadi lebih panjang karena apa namanya kita sudah joinkan ya tadi tabelnya date-nya dengan tadi dia ada COVID atau bukan, kemudian apakah dia special date atau bukan, dan seterusnya gitu ya. Jadi eh, dari Python script-nya ini sebetulnya kan apa namanya dia menghasilkan kan simpelnya kan ya table yang kedua ini ya, ini forecast-nya kan, tapi sudah kita join karena tadi pada saat masuknya ini kita masukkan seluruh apa namanya data yang sudah di join ya ada flag-flag dan semuanya. Nah, sehingga dia keluarnya nah dia akan sebagai berikutnya. Jadi ada date ordernya tadi ya kemudian termasuk kita bawa tadi flag-flag apa yang sudah kita generate tadi event date dan apa namanya event COVID itu masih masuk dan hasil dari forecast-nya gitu ya. Nah, ini kalau di roll engine hanya supaya kita bedakan itu mana yang dia itu actual, mana yang dia forecast gitu ya. Oke, nah, based on ini ya, data ini maka seperti biasa nih kita akan partitioning ya kan, karena kita akan apa namanya akan improve ya berdasarkan apa. Jadi ini kita improve ya misalnya dia berdasarkan ini karena bebas ya, terserah ini cuman supaya apa namanya uh, kita sekaligus testing ya resultnya, tapi intinya ada di XGBoost-nya sini. Jadi di XGBoost-nya sini sebenarnya saya mau improve ya. Tadi kan dari si siapa namanya, dari si uh, Prophet, kita kan udah dapat tuh measure forecast-nya ya. Sementara aktualnya namanya measure ya. Nah, sekarang saya mau mengadjust gitu ya, supaya lebih bagus gitu ya, pemahaman engine-nya terhadap apa namanya datanya atau kita mendekatkan polanya ya ke apa namanya ke pola yang bisa nggak kita dekatkan setelah kita tahu ada event COVID dan ada event kalender gitu ya. Nah, goalnya kita mau dekatkan misalnya adalah R square-nya gitu ya. Nah, jadi kita akan tebak measure yang sudah kita buat, apakah di hari libur, weekend, awal bulan, akhir bulan, COVID-nya light, medium, heavy, atau apa, dan sebagainya gitu ya. Apakah dia special date atau tidak misalnya, dengan si measure forecast-nya ini gitu ya. Jadi mau kita awal di sini. Nah, kemudian goal-nya apa sih gitu ya. Pokoknya by the end ya, ini kalau kita pelajarinya apa next gitu ya. By the end sebetulnya kita itu mau apa namanya improve gitu ya. Improve apa namanya uh, yang tadinya hasil forecast-nya Prophet ini adalah yang ini gitu ya. Nah, ini adalah enhance yang sudah berdasarkan si XGBoost ya. Atau gampangnya kalau kita mau lihat di apa namanya di tabelnya bentuknya sebagai berikut gitu ya. Nah, jadi ini harus kelihatan ya teman-teman ya. Nah, ini sebagai berikut nih ya. Nah, jadi apa namanya eh, yang value yang biru ini adalah measure-nya ya data actual-nya ya. Yang profit yang hijau ini adalah tebakan based on yang profit ya. Kemudian yang kuning ini adalah enhance-nya ya setelah masuk di XGBoost ya. Jadi kalau kita lihat di sini teman-teman pada saat dihasilkan oleh profit tadi dari training ya itu si skornya dari R square-nya adalah 0,85. Seperti kita tahu kalau R square itu adalah kemiripan pola gitu ya. Nah,
pada saat tadi sudah kita enhance, karena kita sudah tahu data event date, COVID dan sebagainya, dia terimprove menjadi 95% gitu ya, R-square-nya ya, dari 85% menjadi 95%. Itu untuk area barat, karena tadi data kita ada area barat, area tengah, area timur gitu ya. Maka kita sudah untuk yang area tengah, improvement-nya ya dari 92% menjadi 97%, area timur improvement-nya dari 78 di 91%. Gitu ya. Nah, jadi kalau di grafik kita lihat bahwa sebetulnya yang kuning ya, ini dia lebih mendekati yang biru ya, actualnya dibanding yang hijau gitu ya. Nah, ini sampai ada batas biru ini adalah sebenarnya data actual gitu ya, jadi data forecast-nya. Nah, jadi kita harapkan data forecast-nya karena dia belajarnya lebih baik, maka forecast-nya ini tentu saja dia memperbaiki yang tadi keluaran dari Prophet. Nah, tapi ada tapinya. Untuk forecast ini, kenapa dia bisa mengeluarkan gitu ya? Karena kalau ini kan training testing sengaja kita bagi tadi ya date-nya ya. Jadi kita sudah tahu nih forecastnya kenapa? Karena hari libur kita sudah tahu. Kemudian apakah COVID atau enggak, kita anggap aja ini nggak ada COVID nol semua gitu. Sehingga akhirnya ini bisa dapat gitu ya. Nah, jadi teman-teman nanti harus hati-hati adalah tidak semua cross sectional bisa dipakai kalau kita tidak tahu feature-nya. Jadi contoh misalnya saya mau prediksi masalah ekonomi. Nah, ekonominya kemudian yang kita mau pakai itu data kurs atau data inflasi sama data misalnya BI rate misalnya kita mau pakai. Nah, saya mau forecast untuk tahun misalnya 2026. Maka syaratnya berarti asumsi kurs dolar 2026 saya harus tahu duluan gitu ya. Kemudian asumsi misalnya BI rate-nya berapa, kemudian asumsi inflasinya berapa, itu yang kita pakai ya. Kenapa? Karena pola kita adalah sebetulnya kita mengubah dari yang tadinya itu time series menjadi cross sectional ya. Nah, sementara pada saat time series yang di generate untuk forecast-nya kan hari-hari yang masa depan gitu ya. Nah, sementara untuk cross sectional dia membutuhkan field, ada isinya gitu ya. Kalau tadi case kita 0101 gitu ya. Nah, jadi itu yang harus diisi lebih dulu ya. Jadi nanti kita akan perdalam di next session. Tapi intinya nih saya hanya menunjukkan ke teman-teman bagaimana akhirnya si uh, predictive forecasting kita bisa kita ubah menjadi prescriptive forecasting dengan cara apa? Nanti yang kita main-mainkan adalah sebetulnya asumsi ke depannya ya. Dari kalau di sini adalah tadi event atau kemudian terjadi wabah atau tidak. Untuk case ini seperti itu. Nah, cuman ada berapa yang mau saya introduce ya. Di sini saya ada introduce beberapa konsep ya. Ini di Nine ya yang kalau kita menggunakan ini kan namanya komponen ya. Jadi kalau yang ada tulisan ada apa centang ini dia kelebihan komponen ya. Kalau kita bisa masuk nih ke komponen ini contohnya ya. Saya open komponen ini. Di mana ini bisa kita isi. Kenapa? Atau sesuatu yang bisa kita taruh di web. Coba teman-teman sebetulnya punya browser atau punya yang server, komponen ini bisa kita taruh di web sehingga akhirnya menghasilkan report gitu loh ya. Jadi ini sebenarnya saya set di sini bentuknya seperti ini gitu ya. Pertama adalah text view-nya, kemudian ini line plot-nya, ketiga ada table view yang saya ambil dari mana? Dari sini. Jadi tadi yang table view-nya isinya adalah ini gitu ya. Ini table view saya gitu ya, hanya saya ambil ini judulnya, kemudian line plot-nya, ini adalah si line plot-nya yang hasilnya tadi, ya kemudian ini adalah table view juga ya. Table view-nya adalah isi yang saya ambil ini adalah scoring ya, ini R-square ya. Ini ada prosesnya adalah di sini gitu ya. Nah, tiga output ini ya, ini kemudian bisa saya bungkus menggunakan tadi layout tadi gitu ya. Nah, sehingga menghasilkan apa? Jadi pada saat saya keluar dari komponen di sini ya, ini sebetulnya dia menghasilkan gambar yang saya kayak susun tadi kan ya. Ini ada tadi yang pertama ini line plotnya, kemudian ini adalah skornya. Ini saya tempel gitu ya. Dan tadi areanya adalah ada area barat ya, tengah dan timur ya. Maka kalau kita lihat ya akhir loopnya ini adalah isi dari tiga. Tadi kan cuma satu ya, karena kan ini cuma sampel dari satu looping. Nah,
di kanannya ini baru kita combine ya report-report tadi ya. Itu yang menyebabkan akhirnya kita bisa dapat data tadi area barat, area tengah, dan area apa namanya, oh ini cuma barat dan tengah ya, oke. Ya, datanya ini tergantung datanya ya, ini ada timur, oke. Jadi ada 3 ya, ada barat, tengah, dan timur. Nah, ini adalah output dari dashboard, terserah kita mau ditaruh di PDF atau apa, nanti kita akan bisa set ya. Tapi intinya ini sebetulnya kita bisa men-set satu dashboard dengan beberapa setting tertentu ya. Ya. Nah, kalau misalnya oke, saya mau set misalnya tadi kok jadinya kok misalnya potret ya, saya mau landscape misalnya ya. Ya udah ini kemudian kita akan coba run ulang gitu ya. Sehingga nanti hasilnya dia menjadi apa namanya landscape karena dia ada sebetulnya apa namanya settingnya, ini setting sebagai ampat dan sebagainya. Ya, ya kalau kita lihat sekarang di sini, settingnya udah berubah nih, ya kan? Dia uh, menjadi landscape gitu ya. Tapi settingnya tadi kan ampat gitu ya. Kalau saya mau setting yang lebih besar, misalnya saya ganti aja. Saya mau yang lebih besar apa sih, misalnya uh, 3 gitu ya. Ya udah tinggal kita run aja ya. Ini kemudian kalau saya mau kasih contoh nanti page break, ya tinggal kita kasih aja nih page break ya. Ini tinggal tunggu jalan. Nah, kemudian ini nanti nanti lebih besar ya kan dan sebagainya ya. Nah ini tapi kita akan pelajari next ya. Jadi hari ini sebetulnya fokusnya saya hanya memperlihatkan bahwa tadi dari time series forecasting yang prediktif, yang sifat time series, kemudian kita enhance menggunakan beberapa tambahan field atau feature gitu ya. Coba tekniknya menjadi sectional sehingga dia mengimprove ya. Dalam case ini tadi kita mengimprove adalah R square dari trainingnya gitu ya. Baik teman-teman, ini karena waktunya, jadi apa namanya materi hari ini